Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin asydaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati dan kami cintai dan kami banggakan kedua mempelai dan kedua orang tua dan kedua mempelai, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada dua mempelai kami ucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khairin. Yang kami hormati para tamu undangan secara menyeluruh, semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan berikan keistiqomahan kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami ingin membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ini kepada kedua mempelai. Tolong didengar dan disimak baik-baik agar bisa menjadi sebuah pelajaran bagi pernikahan Anda ke depannya sampai dipertemukannya kalian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana pernikahan itu dimulai dan diawali. Sebagaimana kata Nabi SAW, fattaqullaha fin nisa fa inna khutuhunna bi amanillah fastahlaltu furujahunna bi kalimatillah wa la tadribu wajhahunna. Ini yang pertama berkhusus kepada mempelai laki-laki. Kata Nabi SAW, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian, takutlah kalian terhadap wanita itu. Artinya apa? Hormati perempuan dengan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada mereka. Jangan sekali-kali kita merendahkan kehormatan wanita, apalagi melecehkan seorang wanita, membicarakan aib dan kekurangannya. Apapun kekurangan aibnya, ya dia pilihan Anda. Dan tidak boleh Anda membicarakan aib yang diceritakan kepada mertua Anda, keluarga Anda, adik Anda, saudara Anda ada. Ini sudah pilihan Anda. Maka fattaqullaha fin nisa, jaga dia dengan baik-baik. Karena perempuan adalah mahkota terindah dalam perjalanan kehidupan seorang suami. Bagaimanapun kekurangan istri, dia pilihan Anda. Bagaimanapun dia sifat dan akhlaknya dia, iya, cinta Anda telah jatuh pada dirinya. Yang ada, Anda jaga dia, Anda rawat dia, Anda hormati dia, Anda jujuti dia, Anda berikan segalanya bagi dirinya. Fattaqullaha fin nisa. Wassahalaltum furujahunna bi kalimatillah. Engkau telah menghalalkan kemaluannya yang mengatakan qabiltu nikaha, saya terima nikahnya. Ini adalah kalimat sumpah Anda di hadapan Allah, di hadapan kedua orang tua Anda, mertua Anda. Ini harus perlu menjaga. Ya, kepada saudara Ali, pahami perkataan baik-baik. Anda bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersumpah di hadapan kedua orang tuanya bahwa Anda telah menghalalkan kemaluannya dia, Anda akan menjaga dia, Anda akan rawatnya dengan sebagaimana ayah dan ibu merawatnya. Karena kita lagi nggak tahu namanya mengandung ya. Kalau seorang ibu ketika mengandung, kelemahan dan kelemahan. Ketika melahirkan, mereka rawat, mereka berikan makan dan minum, mereka sekolahkan, berikan pendidikan, pakaian dan mereka semuanya mereka berikan. Dan pada akhirnya Anda yang menikmati. Ya, dia masak kepada Anda, dia melayani Anda dengan sebaiknya. Bayangkan kemaluan seorang anak perempuan diharamkan bagi seorang ibu dan ayah untuk melihat, tapi bagi suami dihalalkan untuk melihat. Ini menunjukkan bahwa suami punya tanggung besar bagi seorang istri. Maka jangan sekali-kali mempermainkan wanita. Maka kata Nabi, wala tadribu wajhahunna, jangan sekali-kali Anda menampar wajahnya dia.
menghardik dia, menghina, melecehkan dia. Haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza, kata Rasulullah. Haram bagi kamu pada hari ini, haramkan bagi dirinya. Maka tidak boleh. Kekurangan dia malu, ini kekurangan. Inilah pilihan cinta yang Anda jatuhkan pada diri dia. Tidak ada alasan bagi Anda untuk menolak dan membicarakan. Ini harus Anda jaga baik-baik. Maka seorang suami wajib menjaga istrinya, menghormati istrinya, mendoakan istrinya. Ya, karena istri akan punya tanggung jawab besar. Sebagaimana dalam kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini seorang sahabat yang paling hebat dalam peperangan. Sekali menghenuskan pedang 10 tewas di medan perang. Terus subhanallah, ketika ada seorang anggota ingin melihat bagaimana sehebatnya Umar ini, datanglah seorang sahabat ingin melihat Umar bin Khattab di rumah. Subhanallah, sampailah dia di rumah 3 hari, dia melihat Umar. Bagaimana Umar itu galak di medan peperangan, mendakwakan Islam, melawan orang kafir gitu keras. Ternyata di rumah lembut Umar. Bayangkan Umar cuci piring. Bayangkan Umar ibn Khattab cuci piring, bersihkan rumah, pel rumah, mandiin anaknya, cari kayu bakar, cari nafkah, masak lagi. Udah masak, ya, cuci baju, ya, melayani istri dengan baik. Datang anak punya, ya Umar, Anda ini panglima loh. Kalau bahasa kita, Anda adalah presiden negara. Kan bisa untuk siapa anak buah antum, pembantu antum. Kata Umar, bagaimana saya tidak tunduk kepada istri saya? Dia melahirkan anak saya, dia mengandung anak saya, dia melayani saya, hasrat saya, dia melayani hasrat saya. Dan kemudian dia memberikan terbaik bagi saya, dia menjaga anak-anak saya. Dan bagaimana saya tidak melayani dia dengan baik? Bayangkan, presiden tertinggi pada saat itu melayani istri seperti itu. Kalau kita sekarang lain, dikit-dikit cuci baju istri, masak istri, baru terlambat masak, diri pecah semua, gelas pecah semua. Goblok, apa kerjaan kamu di rumah? Coba ganti, coba yang ganti yang hamil sekarang, coba yang laki kan. Coba ikat perut kita di perut laki-laki ini, coba ikat batu di perut. Bisa nggak? Mereka mengandung anak mereka 9 bulan dalam perut mereka. Pertaruhkan nyawa. Coba kita tanya, ibu-ibu yang melahirkan, coba secara jujur tanya, ketika mereka melahirkan, coba kasih dia tawaran. Anak selamat atau ibu yang mau selamat? Pasti jawabannya anak biar selamat, asalkan biarkan aku yang menjadi korban, asalkan anakku selamat. Ini menunjukkan bahwa kecintaan ibu kepada anak lebih segalanya. Maka saudara Ali ini sepupu saya, ibu sekalian ya. Kebetulan bapaknya sama bapak saya ini bersaudara. Itulah paman gandum. Maka saya panggil Ali aja, nggak apa-apa ya Ali ya. Ya, Li, kau jaga baik-baiknya. Ini perempuan yang paling cantik yang pernah kau ambil. Jaga dia baik-baik. Lindungi dia, karena perempuan anggap dia sebagai ibu. Ya, kita punya ibu, bagaimana perjuangan ibu kita melahirkan kita, menghormati kita. Maka kita sebagai suami harus mencintai dan menjaga anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Saudara Ali, hadis ayat ini menjelaskan kepada jagalah dirimu dan anakmu, istrimu dan anak-anakmu. Artinya apa? Seorang suami wajib bertanggung jawab mengajarkan agama kepada anak-anaknya, kepada istri dan anaknya. Ya, kalau mau rumah tangga bagus, jaga rumah tangga dengan jaga sholat. Ajarkan kepada anak-anak dan istrimu tentang sholat. Bagaimana sholat yang benar? Bagaimana untuk menuntut ilmu mempelajari agama ini? Karena pertahanan rumah tangga dan tidak pertahanan rumah tangga tergantung fundamental agama yang diajarkan suami kepada istrinya dan anak-anak. Bagaimana rumah tangga akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala jika agama diterapkan dengan sebaik-baiknya. Maka penyelesaian rumah tangga didahulukan dengan ilmu agama. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, terutama kepada mempelai, tolong dijaga istri baik-baik, ajarkan kepada istri tentang sholat. Sekarang kita menghayal akan lahir anak-anak yang soleh dan soleha. Pertanyaan, bapak ibunya sholat apa enggak? Ini pertanyaan sekarang. Saya ingin anak saya masuk ke surga, mendoakan saya masuk surga. Ya, bapak sholat atau tidak, ibu sholat apa enggak?
Ini yang harus perlu dijaga. Rumah tangga baik yang tidak baik kembali kepada fundamental rumah tangga yang dibangun di atas ketakwaan kita kepada Allah dan rasa takut kita kepada Allah. Kalau istri paham agama, suami paham agama, insya Allah sama-sama mengerti kekurangan dan kelebihan itu sendiri. Istri terlambat masak, kata suami, alhamdulillah, dek, biar aku yang masak. Ya. Nanti istrinya Bang Ali terlambat masak, Ali jangan marah-marah, jangan buang piring keluar. Kasih tahu dek, daripada tangan adek yang kotor, lusuh, biarkan tangan abang yang akan menggantikan tangan adik. Waduh, ini rumah tangga bahagia fi dunya wal akhirah itu namanya. Ya, kalau istri mau jatuh, jangan jatuh deh, biarkan aku yang jatuh dan sepuluhkanmu. Subhanallah, itu baru rumah tangga yang sesungguhnya. Ya, mau ditampar jangan tampar aku, tampar jantungku. Masya Allah, itu rumah tangga sesungguhnya. Kalau tahu agama, kalau mengerti agama, kalau tidak mengerti ya tiba-tiba tangan naik di wajah, tiba-tiba kaki naik di leher. Waduh. Ini kalau Pak Mujahidin lihat begini bisa tarik lagi anaknya ini. Kalau mau tampar Ali, tamparlah dengan senyuman yang manis ke Bang Ali. Ya. Kalau mau cekek dia, ceklah dengan tangan yang halus. Ini sentuhan cinta yang diajarkan agama kita. Ya, jangan marah-marah. Betul kita marah. Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Senyuman, tawa, hadiah itu terbaik. Kalau Bang Ali pulang dari kerja, bawakan hadiah, bawakan cincin emas 5 gram. Buat dia bahagia saja itu. Lagi marah-marah, keluarkan cincin emas 10 gram. Mana lehermu pasangkan? Masya Allah, bahagia. Ali baru marah-marah, kata istrinya, coba mandi dulu yang bersih. Ayo kita beribadah kepada Allah. Bahagianya hidup rumah tangga seperti itu. Tidak repot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.